Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Air laut merupakan air yang berasal dari laut atau samudra. Air laut bisa asin karena mengandung kadar garam rata-rata sebanyak 3,5%. Hal ini juga yang membuat petani garam menghasilkan garam masakan maupun garam lainnya di laut dan memanfaatkannya. Jika setiap air laut mengandung 3,5% air, maka dalam 2,5 liter atau 2.500 ml air laut terdapat 60 gram garam, di mana paling utama, namun tidak seluruhnya adalah garam dapur atau NaCl. Meskipun begitu, kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Air laut merupakan air dengan tempat atau area yang besar dan luas. Beberapa teori menjelaskan bahwa air laut berasal dari air hujan yang turun dan mengalir melalui sungai maupun muara, di mana air laut akan terisi penuh dan kembali terbentuk awan karena penguapan dengan menggunakan bantuan matahari. Ketika proses air hujan ini terjadi, air yang melalui sungai membawa garam mineral seperti halnya kalium, kalsium, dan juga natrium, serta bahan mineral lainnya. Garam mineral tersebut bisa didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari batu-batuan, serta kerak bumi yang dilalui sepanjang air mengalir. Sampai di laut, garam mineral tersebut akan tinggal, sedangkan air menguap di awan. Garam-garam mineral yang tinggal inilah yang membuat air laut menjadi asin, sehingga tingkat keasinan air laut berbeda di setiap dunia. Namun sudah pasti bahwa air laut memang asin atau memiliki salinitas yang cukup tinggi. Laut mati di Israel yang suhunya cukup panas, sehingga penguapan yang dilakukan lebih besar dan tentu saja tingkat keasinan laut akan semakin tinggi. Jika kadar garam air laut biasanya dalam titik 0, maka kadar laut mati sekitar 30% lebih tinggi. Hal ini menjadikan air laut semakin asin dan juga 9 kali salinitas lebih tinggi. Seringkali juga awan yang didapatkan dari uap air laut mati bertiup dan bergeser sehingga jatuh dan mengalir ke negara lain ataupun aliran laut lainnya. Mengingat jangkauan awan cukup luas dan bergantung pada angin, maka beberapa negara di sekitar juga akan terkena imbas dari laut mati dan salinitas akan tinggi ataupun naik. Sebenarnya rasa asin dari air laut juga bisa dipengaruhi oleh daratan. Misalnya, jika terjadi hujan di daratan dan air akan masuk ke dalam tanah sedikit demi sedikit, ketika tanah sudah penuh dan di luar tampungannya, maka air akan sedikit demi sedikit keluar melalui sungai dan akhirnya ke laut. Faktor yang mempengaruhi kadar garam air laut cukup banyak. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi oleh garam mineral terutama di bagian bebatuan dan juga tanah. Namun garam yang dimaksud bercampur dengan bahan lainnya yang terpendam, sehingga tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan. Contohnya saja seperti bahan natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Jika air sungai mengalir ke lautan dan membawa garam tersebut, ombak laut yang akan memukul air pantai sehingga menghasilkan bentukan seperti halnya kristal ataupun batuan. Dari sana juga ada benturan dan perbedaan suhu yang membuat beberapa bahan non-air menjadi terbentuk dan mengkristal. Lama-kelamaan air laut menjadi asin karena banyak mengandung garam. Laut yang paling tawar di bumi berada di beberapa area, seperti timur Teluk Finlandia dan di utara Teluk Bothnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Jika berenang di sana, tingkat salinitas atau garam kurang kuat, sehingga produksi garam kurang. Sedangkan laut yang paling asin di dunia berada di Laut Merah, di mana suhu di sana cukup tinggi dengan sedikit masukan air dari sungai. Itulah alasan air laut asin. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!